Shalom semuanya. Selamat sore. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul di gereja Tuhan dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Pada sore hari ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya undang teman-teman semua untuk balik berdiri. Kita akan angkat lagu pujian kita yang pertama.
ibadah online biar Tuhan yang memberkati kami, setiap hati dan pikiran kami biarlah Tuhan hanya terisi Tuhan oleh roh-roh yang daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik, di awal ibadah kami ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap pelayan-pelayan Engkau Bapa yang melayani Engkau pada sore hari ini Tuhan, baik itu WL, Bapa singer, pemain musik, LCD Tuhan, multimedia, bahkan nanti Bapa hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu Bapa, biarlah Tuhan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami Bapa dapat tersampaikan lewat hamba-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan sukacita Tuhan yang daripadamu. Biar kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelumnya Tuhan ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami bukanlah manusia Tuhan yang tidak pernah luput dari dosa, tetapi Tuhan kami mau belajar untuk berubah Tuhan di setiap kehidupan kami Bapa, agar kami dapat layak Tuhan untuk berdiri Tuhan di sini beribadah bersama-sama memuji Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan masuk ke dalam lagu pujian kita yang kedua. Kita akan lagu Datanglah Kebaiknya.
ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Sebentar lagi juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian ini. Kau selalu punya cara, Bapa.
di waktu yang terbaik untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Banyak hal Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada kesusahan Bapa yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan Kau memiliki cara Bapa untuk menolong kami Bapa lewat apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan padamu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, sebentar kami akan berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar. Saya minta persediaan dari Kakak Abigail yang akan memimpin doa. Berkatmu Bapa sepanjang hari ini Tuhan, di sore hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan membangun lagi Bapa yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap ucapan yang tercurah Tuhan lewat lidahmu ke bibirmu Bapa dapat menjadi berkat Tuhan yang sudah menjadi berdoa di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sembunyikan juga Tuhan kami di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Bapa penyertaan Kau selalu tercurah Bapa, tercurah setiap hari Bapa. Tuhan Yesus berkati juga Bapa persembahan yang telah kami jalankan Bapa, besar kecilnya hanya Engkau yang tahu Tuhan. Biarlah Bapa persembahan kami dapat menjadi berkat Bapa untuk gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus berkati Bapa, berkati usahanya, berkati pekerjaannya Bapa. Tuhan Yesus berkati juga Bapa teman-teman kami yang tak bisa hadir pada sore hari ini Bapa, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan Bapa oleh biru-biru-Mu Tuhan. Yang malas Tuhan Yesus berkati Bapa agar Sabtu depan dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Raja. Terima kasih untuk tim musik dan kita semua yang sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sungguh saya diberkati dengan pujian dan penyembahan. Apa kabar teman-teman? Gak ada suara. Apa kabar? Belum 1000. Apa kabar? Luar biasa. Maria itu belum masuk grup layan ya? Oh, pantesan. Pantesan dia bingung. Karena sebenarnya dia singer sekali ini dia bingung. Apa sih? Lupa maafkan kajian. Belum memasukkan Maria di grup lain. Siapa lagi yang belum masuk grup lain? Sudah semua ya? Sudah semua. Dan tema kita pada malam hari ini adalah perabot. Suka lewat ya di depan rumah teman-teman? Parabot. Suka nggak? Kalau di sini suka kayaknya parabot 5.000 sekali pakai pecah. Betul? Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang perabot. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, para pemuda remaja, kita adalah perabot-perabotnya Tuhan. Tante Loni. Kenapa yang itu duduk di belakangnya Tante Loni? Emang kalian ibu-ibu? Ayo maju di sini, kasihan temennya yang itu. Yang merasa masih single, masih pemuda remaja di depan aja. Nanti malah pada ngobrol di belakang. Bis, Ami PDKT sama Abigail. Panas. Oh panas. Pinter kau. Nah, itu kan lebih enak. Biar kan Tante Loni sama Excel. Ya, kita baca ayatnya 2 Timotius 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22. Jangan marah-marah, Bu. Ini yang LC-nya galak, saya harus hati-hati. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Cepat! Habis galak sama Mami. Bukan, makan. Dewi, coba
Oh, nungguin Doni. Pas datang surprise. Buat Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar, perhatikan teman-teman, bukan hanya, coba 19. Datang Wi. Coba ayat 19 ini Panjang umur. Ya, sebentar. Kita bisa makan apa plus? Ya, ayat 20. Ya benar. Betul, ayat 20 aja. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Aja kasih gambaran begini. Bapak di surga itu punya rumah yang besar, ya. Rumah Bapak kita itu besar. Itu adalah kerajaan Allah dan segala visi-misinya di dalam dunia ini, ya. Nah, di dalam rumah yang besar, ya, ada perabot-perabot biasa rumah tangga, ada perabot-perabot rumah tangga. Begitu juga dalam rumah Bapak kita ada perabot-perabot. Jadi ingat iklan itu ya. Cintailah produk gitu ya. Nah, perabot itu ada yang terbuat dari apa? Terbuat dari Mas. ini pada udah kunci. Terbuat dari emas dan merah. Nah, di situ kalau teman-teman baca di bagian akhir ayat ini, emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia. Emas maksudnya yang pertama itu, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi beginilah gambarannya. Kayak sebuah rumah mau mengadakan hajat, sunatan misalnya. Sunatan Moses sama Excel. Tentu kalau kita mau mengadakan hajat, gawe, acara apapun itu, pernikahan, sunatan, pertunangan, ulang tahun, itu biasanya kalau yang ada itu butuh perabot. Kalau teman-teman baca dalam terjemahan King James KFJ itu perabot itu disebut vessel, ya. But in a great house, belum makan roti kayaknya. Jadi kalau salah jangan itu. Not only apa di situ dikatakan perabot? Vessels, bukan vessel ya. Vessel. Lebih tepatnya terjemahan dalam bahasa Indonesia itu bejana. Jadi ya benar sih maksudnya perabot gitu. Tapi terjemahan aslinya itu disebut vessel. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu lebih dekatnya artinya bejana. Sebuah alat atau perkakas perabot. Nah, di rumah yang besar ini sedang ada gawe, sedang ada hajatan. Kayak kalau seseorang mempersiapkan misalnya pernikahannya, kayak Abigail misalnya bentar lagi mau merit ya, nggak? Jadi nggak jamin ini dong, pandangannya penuh arti. Ragu-ragu, masih mau berganti lawan berarti ada di sebelahnya. Doni. Ada gambar gelas begini, ya. Nah, itu kita butuh perabot kan, buat ini piring-piringnya, gelasnya atau apapun, kalau prasmanan, kursi, meja dan lain sebagainya. Nah, kita ini di dalam rumah kerajaan Allah kita disebut perabot. Amin. Dan saya percaya teman-teman harus imani, kita harus menjadi perabot yang terbuat dari emas. Mungkin sekarang ini kita masih dalam buatannya tanah, masih suka ngambek, masih suka pundung, masih suka terbakar emosinya kayak kayu misalnya.
diolah sama Tuhan. Semua itu perabot kepake, betul? Teman-teman kalau lihat di sebuah rumah teman-teman lah, dari yang perabotnya paling bagus sampai yang ada di WC, mungkin keset di depan, gayung, itu kan semua pakai, benar? Gak mungkin kita mandi pakai sendok, ya, betul kan? Gak mungkin kita mandi pakai mangkok, kan gak lucu gitu loh. Kita perlu gayung. Gak mungkin kita keset rumah pakai baju kita, misalnya yang bagus, gak mungkin. Kita perlu keset. Apapun perabot dalam rumah kita, itu berguna sesuai dengan fungsinya. Tapi yang Allah dan kita itu, coba ayat 21. Apa di situ dikatakan firman Tuhan? Jika seorang menyucikan dirinya, nah ini proses. Kalau teman-teman tadinya perabotnya misalnya diilustrasikan, kita tuh kayak tanah, kayak terbuat dari kayu, mudah hancur, mudah terbakar, mudah lenyap. Dari hal-hal yang jahat, menyucikan diri dari dosa, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini tujuan akhir teman-teman, ya. Kalau kita mungkin saat ini baru bisa jadi perabot yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari kayu, satu hal tujuan kita ke depan, kita mau jadi perabot yang dikhususkan untuk maksud yang mulia, mau dibentuk, mau diproses, mau ditempa seperti bencana oleh Tuhan, dengan persoalan, dengan masalah, dengan sakit penyakit, supaya apa? Allah itu mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup teman-teman, supaya kita jadi perabot yang mulia. Kalau emas mau dibakar sepanas apapun, dia tetap emas. Emas mau dibuang ke selokan sekalipun, dia tetap bersinar. Amin. Emas mau disembunyikan, kalau dia emas tetap berkilau. Itu yang dimaksud dengan perabot yang mulia. Kalau teman-teman mau melewati proses dalam hidup ini, mau diproses, mau ditempa, mau dibentuk, mau istilahnya dinasihatin, mau itu didengerin. Nah, kita akan jadi perabot yang mulia. Nah, kita itu disebut perabot atau bejana atau apapun. Semua perabot itu kepakai bagi kerajaan Tuhan. Tapi ada perabot yang mungkin ya dipakainya buat WC, itu kan gambarannya seperti itu. Nah, Allah itu butuh perabot-perabot untuk visi-visinya kerajaan surga di dunia ini. Dia itu saat-saat ini dan sampai kapanpun dia akan tetap terus mencari perabot-perabot. Kayak ibu misalnya kalau mau ada hajatan, pasti dia mau beli perabot kan. Oh, saya butuh ini, saya butuh ini nih, saya butuh bunga, saya butuh ini, saya butuh meja untuk terima tamu. Nah, Allah juga dalam memilih saya dan saudara, memilih teman-teman semua, dia punya kriteria. Kriteria yang harus kita miliki ketika Allah sedang mencari sesuatu dalam hidup kita. Yang pertama, kriteria perabot yang dicari oleh Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian 6. 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian 6. 2 Tawarik bukan Samuel. Tolong didengarkan Anastasia Lutari dan Sibero. Laptopnya jangan salahin laptop. Laptop tidak bersalah. Minta maaf kok sama laptop. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Searching. Untuk melimpahkan apa? Kekuatannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Allah itu nyari. Setiap saat Dia searching. Dia nyari, menyorot sinyalnya kuat.
ada di daerah sini kan? Seseorang yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Fokus. Langsung ditandai. Dia limpahkan kekuatan. Nyari kan dia. Gimana sih kalau mau jadi film ya? Dia mungkin menemukan lagi. Wah, ini ada orang yang hatinya bersungguh-sungguh. Ditandai satu. Dia limpahkan. Tuhan itu butuh teman-teman, butuh kita sebagai perawat-perawat kerajaan Allah. Supaya apa? Dia menunjukin nih, kalau dia akan melimpahkan kekuatan, dia mau menunjukkan siapa Allah yang sebenarnya, di mana kekuatannya. Dan ketika dia mencari, dia men-searching teman-teman semua, biarlah kita punya hati yang bersungguh-sungguh. Allah gak cari yang cantik. Allah gak cari yang kaya. I'm sorry. Allah gak cari yang ganteng. Tapi Allah melihat hati. Seburuk apapun kita, sekelam apapun masalah kita, Dia tidak peduli. Yang Dia cari hati kita sekarang ini, hati yang sungguh-sungguh. Gimana sih kalau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu gak main-main. Teman-teman kalau mengasihi Tuhan gak main-main, itu beda. Beda. Terlihat dari teman-teman berdoa, terlihat dari teman-teman beribadah, terlihat dari teman-teman berbicara. Itu kelihatan antara yang hatinya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan mengasihi Tuhan cuma di bibir saja. Jika mau cinta Yesus selamanya. Pulang gereja foto saya. Sungguh-sungguh gak ya? Kan main-main. Cuma di gereja aja bilang mengasihi Tuhan. Tapi ketika pulang gereja baru aja lewat gerbang gereja, kubuk siapa? Itu. Ya kan? Katanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu harus ada integritas. Seluruh hidup kita itu hatinya mengasihi Tuhan. Bukan ketika berada di gereja, bukan ketika mungkin kita berada di rumah, tapi ketika kita mungkin ditutupkan kereta, ketika kita di ruang parkir, ketika dimanapun kita berada, harus tunjukkan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara hidup kita, cara kita bicara, cara kita mengambil keputusan, cara kita mengatasi masalah, cara kita mengolah kemarahan. Itu terlihat dengan jelas kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beda. Amin. Allah itu lagi nyari hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hati yang mengutamakan sungguh-sungguh, menjadikan Yesus apa di sini katakan? Segala. Itu yang Dia cari. Hati yang takut akan Tuhan. Bukan hanya takut kalau dilihat orang saja, tapi ketika tidak ada yang melihat, engkau tetap takut akan Tuhan. Itu namanya sungguh-sungguh. Itu yang pertama, kriteria pertama. Allah itu lagi mencari, menjelajah ke seluruh bumi. Setiap sudut Dia akan lihat, Dia akan cari hati yang bersungguh-sungguh mengasihi. Yang kedua, Matius 5 ayat 13. Kriteria perawat apa yang dicari oleh Tuhan? Matius 5 ayat 13. Kehidupan kita yang bagaimana? Kamu adalah garam. Garam mana? Dunia. Dan terang dunia. Habis itu. Nah, hidup kita ini harus seperti garam. Belajar pada garam. Kalau masakan nggak pakai garam enak nggak? Oh, tetap enak. Bagus. Besok kemarin harus pakai garam. Ya, harus dimakan walaupun nggak pakai garam misalnya. Jadi garam itu memberi rasa. Itu yang harus Tuhan temukan dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup teman-teman.
saya teman-teman datang ke sebuah komunitas, ketika teman-teman datang semua ketakutan, semua diam, sunyi senyap, malam kudus. Ada yang begitu? Dijauhkan ya. Ketika kita datang, kita harus memberi rasa, kita harus berdampak pada orang-orang di sekeliling kita. Kita harus memberi warna yang indah, bukan warna yang suram dalam hidup kita. Dimanapun kita di tempat belajar dari Karam. Coba buka 2 Raja-Raja 2, ini adalah satu contoh kisah. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Nah, di sini ada sebuah kisah. Berkatalah penduduk kota itu kepada siapa? Coba, ini masih hidup, masih hidup. Coba. Tatap mata saya. Takut dimarahin. Emang kecil galak ya? Suka masuk es krim juga. Berkatalah penduduk kota itu kepada. Ini kalau ada pahlawan yang ngomong kayak gitu langsung dipecat ya. Siap. 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 Bencong. Berkatalah penduduk kota itu kepada cobalah lihat. Jadi penduduk sebuah kota itu curhat sama Elisa. Elisa, letaknya kota ini baik. Ya, ini kalian menceritakan dengan bahasa yang mudah dimengerti sama teman-teman. Seperti tuan kuliah. Jadi kota ini baik, letaknya strategis, dari luar bagus. Kenapa mau? Ada apa di luar? Mau mengedap-gedap di balik kaca. Seperti tuan kuliah, tetapi, nah ini perhatikan, kotanya bagus, letaknya strategis. Tetapi airnya tuan Elisa, airnya tidak baik. Dari negeri ini sering ada keguguran. Kotanya baik, dari luar tampak bagus, strategis letaknya. Tapi airnya tidak baik. Teman-teman suka menemukan itu? Ada teman kita yang luarnya, salamannya luarnya, haleluya, puji Tuhan. Dari luar tampak bersuka cita, tapi hatinya sakit. Pernah bergaul dengan teman-teman seperti itu? Dari luar tampak baik-baik saja, dari luar tampak gak ada apa-apa, tapi ketika terjadi satu masalah, terjadi sesuatu yang tidak baik. Apa yang terjadi? Ayat 20. Apa yang Elisa lakukan? Jawabnya, Elisa jawab, ambillah sebuah apa? Pinggan, bukan pinggang ya. Pinggan, ini perabot. Salah satu perabot. Mangkok lah. Kalau kalian mau pinggan, mangkok, askor, piring, apa. Pokoknya ini maksudnya perabot. Ambillah sebuah pinggan apa yang lama, apa yang itu dikatakan apa? Baru bagiku, dan taruhlah garam di dalamnya. Lalu mereka penduduk kota itu bawa pinggan yang baru, bawa pinggan itu sama Elisa. Ini tuanku Elisa. Ayat selanjutnya seru ya kalau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Seru. Kemudian pergilah ia Elisa ke mata air itu yang penduduk kota itu ceritakan. Di mana sih? Di mana? Nah, Elisa pergi ke sana. Apa yang dilakukan Elisa? Dan Elisa melemparkan apa di sini? Garam ke dalam serta berkata, beginilah firman
Tuhan. Jadi apa yang teman-teman lakukan harus berdasarkan firman. Telah kusehatkan. Ini doa profet. Doa dengan penuh kepercayaan. Sebelum Elisa berdoa, sudah sehat belum airnya? Belum. Masih bikin mati orang. Masih bikin keguguran bayi. Tapi ketika firman Tuhan diucapkan dengan iman, telah kusehatkan air ini, maka apa yang terjadi? Ada mujizat. Tidak akan terjadi lagi olehnya. Ini perkataan iman Elisa. Maka tidak akan terjadi lagi mulai hari ini, mulai detik ini, olehnya kematian atau keguguran. Elisa memperkatakan perkataan iman. Apa yang terjadi di ayat 22? Ketika teman-teman memperkatakan firman dalam hidup teman-teman, apapun masalahnya. Ayat 22 nih. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan. Kalau teman-teman melakukan sesuatu, berdoa, dasari itu dengan firman. Ini yang dilakukan Elisa. Elisa mendengar curhatan penduduk sebuah kota. Elisa itu kotanya bagus, tempatnya strategis, tapi airnya itu membawa kematian. Apa yang dilakukan Elisa? Dia minta pinggan yang baru, perabot yang baru. Teman-teman ketika terima Yesus adalah ciptaan apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pacaran juga gitu. Kalau teman-teman putus, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Amin. Aku mau pinggan yang baru, aku masih mau pinggan yang lama. Nah, kita itu ciptaan baru, teman-teman, itu perabot yang baru, bejana yang baru, pinggan yang baru. Tapi walaupun kita ciptaan baru, tapi kalau dalamnya kosong, roh kita kosong, roh kita nggak ada isinya, percuma. Diperlukan garam, diisi dengan garam. Itu yang memberi kekuatan, yang menyehatkan kita. Kita dimanapun kita ditaburkan kayak garam, dimanapun kita ditaburkan harus ada perubahan lebih baik. Dimanapun teman-teman ditaburkan, yang gelap menjadi terang. Dimanapun teman-teman ditempatkan harus menjadi berkat. Salam. Amin. Teman-teman ditempatkan di Sukajadi, di mana saja, jadi berkat. Omongannya itu harus omongan yang jadi berkat. Pikirannya itu harus pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Tindakan kita, cara kita berperilaku harus menunjukkan bahwa kita itu garam dunia yang memberi terang, yang memberi dampak, yang membuat orang yang dalam kegelapan pindah dalam terang, yang membuat orang yang tadinya tawar hati menjadi sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang tadinya orang itu sakit hati dipulihkan, disehatkan kembali. Itu fungsinya garam, dan itu fungsinya teman-teman semua. Harus jadi garam dunia, memberi rasa, memberi dampak dimanapun kita berada. Harus punya komitmen di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Ada sebuah kesaksian. Ada seorang anak muda. Jadi dia habis ikut KKR. Nah, habis ikut KKR dia dapat nasi kotak. Ya, biasa ya. Kayak Natalan aja dapat nasi kotak. Kebetulan dia udah makan, jadi gak rakus. Dan dia udah komitmen, kalau dia dapat nasi kotak, dia mau memberkati orang lain. Itu komitmen. Dia dapat nasi kotak, dia pulang dari KKR, dia berdoa sama Tuhan, temukan saya pada seseorang yang saya bisa berkati lewat nasi
peristiwakan ini dan segala yang bisa saya berikan sebagai garam dunia. Tiba-tiba dia melihat seorang bapak-bapak sedang nyari sampah, pemulung lah, rongsok, ya. Dia mendekati bapak itu dan dia tepuk. Malam Pak, emang udah malam. Saya mau mendekati bapak. Jadi dia ajak ngobrol bapak itu, dia kasih kotaknya. Ini Pak, buat bapak. Semoga menjadi berkat buat bapak. Akhirnya habis itu dia ngobrol dan sampai dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Di akhir pembicaraan dia bertanya begini, Pak, apakah ada persoalan masalah apapun yang bisa saya doakan? Bapak ini bukan orang Kristen, ya. Akhirnya bapak itu bercerita, nah, saya punya benjolan di leher saya. Jadi dia lihatin lumayan besar. Dan dia setahun terakhir ini sudah ke dokter, tidak ada perubahan. Dan dia memang kurang mampu, walaupun ke dokter ya cuma periksa biasa. Kalau mungkin orang kaya udah dibawa ke Singapura atau kemana ya untuk operasi. Tapi karena dia nggak punya uang, jadi dia cuma sekedar periksa dan itu nggak sembuh-sembuh. Ya sebatas dia mampu gitu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya anak muda ini mendoakan bapak itu, saya doakan ya Pak ya. Didoakan. Nah, mereka berpisah. Ya udah, Pak, terima kasih. Ya, mereka berpisah kayak di film. Apa beberapa waktu nanti kemudian. Apa bahasa Inggrisnya? A few moments later, a few days later. Anak muda ini kembali bawa isi kotak dari gereja, ada acara apa? Dan dia berdoa lagi. Tuhan, saya udah kenyang nih. Pertemukan saya dengan seseorang untuk saya menjadi berkat lewat nasi kuning. Dan dia melihat seorang bapak sedang naik sepeda. Jadi membawa hasil rongsokan itu ditepuk lagi. Bapaknya kaget. Bapaknya kenal anak ini. Enak. Beberapa waktu lalu kita pernah ketemu di mana Pak? Ya, waktu itu malam-malam soalnya anak muda ini yang mungkin remang-remangnya. Waktu itu kamu yang mendoakan saya. Oh iya, kata anak muda itu, dia langsung ingat. Gimana Pak? Puji Tuhan, sejak kamu doakan, benjolan saya lambat laun menjadi kempes dan sembuh. Mujizat masih ada. Mau jadi garam? Teman-teman dimanapun berada, mungkin kita nggak punya uang di sana, mungkin kita nggak punya kemampuan seperti yang lain, tapi satu hal, ketika kita bertemu dengan seseorang, minta hikmat Tuhan supaya kita jadi garam. Dari obrolan itu, bapak ini jadi sembuh dan dia akhirnya masuk Kristen. Dibaptis. Hanya apa? Komitmen anak muda ini tentang sebuah nasi kotak. Dia sudah menyelamatkan seorang bapak, menyembuhkan sakit penyakit. Mungkin teman-teman bisa berbuat apapun supaya kita ini jadi garam dunia, ada rasanya. Bukan nyakitin orang, bukan bikin sebel orang, tapi kita berdampak menjadi berkat. Itu yang dimau oleh Tuhan. Yang pertama, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita jadi garam dunia, jadi terang dunia. Ketika kita ditempatkan situasi yang gelap menjadi terang. Ketika ditempatkan di sebuah lingkungan yang sakit, karena keberadaan kita menjadi sehat. Amin. Mau berdampak? Dimanapun kalian ngobrol dengan penjaga sekolah, kalian ngobrol dengan tukang beca, kalian ngobrol dengan tukang sayur, ngobrol dengan pemulung, minta kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan dilimpahkan supaya apa? Kita jadi garam berdampak. Ada kesaksian lagi, mirip seperti tadi. Ada seorang anak muda, dia sedang berteduh di sebuah emperan. Memang hujan,
emperan toko, dia bertemu dengan seorang bapak-bapak lagi. Dan dia menyapa bapak-bapak itu. Tapi ketika dia lihat bapak itu tuh dipenuhi dengan luka bernanah. Kalau mungkin di Alkitab zaman dulu namanya bara gitu ya. Dan baunya itu menyengat. Jadi di setiap area tubuhnya itu ada luka. Lukanya itu bukan luka kering tapi bernanah. Jadi menimbulkan bau. Tapi anak muda ini gak peduli. Dia ngobrol dengan bapak itu. Dan dia bertanya, "Pak, ini kenapa?" Ketika bapak itu mulai cerita, bapak ini menangis. Nah, kalau saja saya mau dipanggil, saya siap. Saya sudah capek dengan luka ini. Dia orang yang gak punya gitu. Saya sudah lama mengidap penyakit ini dan tidak kunjung sembuh. Saya gak punya biaya untuk berobat, saya gak punya biaya untuk memeriksakan dengan lebih lanjut lagi gitu. Dia sudah putus asa, hampir di titik putus asa. Akhirnya anak muda ini berkeputusan untuk mendoakan. Dia mendoakan bapak ini, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya dia berpikir, masa sih saya cuma mendoakan aja? Saya harus berbuat sesuatu. Tetapi anak muda ini, yang kebetulan diizinkan Tuhan, dia hidupnya ya nggak lebih banget gitu. Jadi secara finansial dia nggak punya kemampuan untuk membantu bapak ini gitu. Nah akhirnya mereka berpisah setelah didoakan. Anak muda ini ketemu sama sesama pelayan Tuhan. Hai bro, biasa bro. Anak muda ini bercerita tentang bapak ini. Saya kemarin bertemu dengan bapak-bapak ini, bla 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 bla. Teman pelayannya nyambung. Kemarin ketika saya berdoa, saya digerakkan Tuhan untuk berbuat sesuatu. Teman pelayannya itu orang mampu, punya finansial yang berlebihan. Saya kayaknya disuruh Tuhan taruh di hati saya harus tolong seseorang dengan keuangan saya. Jadi saya nggak bisa kayak kamu deketin orang, ngobrol, saya nggak bisa. Tapi saya punya uang untuk bantu orang. Kenapa? Iya ya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi lagi ke bapak ini yang penuh dengan luka. Mereka membawa bapak ini diperiksa, dirawat sampai benar-benar sembuh 100%. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika bapak ini sembuh, dia memutuskan untuk terima Yesus. Bukan hanya dia, bapak ini dan seluruh keluarganya memutuskan untuk menerima Yesus. Amin. Mau jadi garam? Mau? Jangan jadi cuka. Pedes, jangan jadi capek ya. Jadilah garam dunia. Nah, selanjutnya, bagaimana menjadi perabot yang mulia tadi? Itu dikatakan perabot yang paling mulia emasnya. Emas itu mau dibakar, mau diapain, dia tetap emas. Dia tidak berubah bentuk. Dia tetap emas, dia tetap murni emas. Nah, pertanyaannya bagaimana teman-teman untuk bisa menjadi perabot emas di hadapan Tuhan? Karena Tuhan itu sangat nyari hati yang bersungguh-sungguh, kita yang mau jadi garam dunia. Nah, bagaimana caranya? Kita itu dibentuk dan ditempa oleh Tuhan. Yang pertama, jadilah pemuda remaja yang mau dan siap dipakai Tuhan. Buka Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Coba salah seorang baca, Angel coba kalau membacakan buat kita semua. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang akan pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin, terima kasih. Ketika panggilan Tuhan datang kepada teman-teman, bukan hanya untuk jadi hamba Tuhan, enggak. Tuhan itu butuh banyak perabot untuk apapun. Teman-teman yang menjadi dokter silakan. Teman-teman yang menjadi pengusaha silakan. Ketika panggilan itu datang menyentuh hati kita, apa yang teman-teman katakan? Gak mau, saya kan masih muda, saya mau masih senang-senang, saya mau masih kongkol-kongkol, saya gak mau full melakukan, gak mau. Betul? Mau begitu? Biar malam hari ini
ketika panggilan Tuhan itu datang, katakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin, amin. Jangan nolak, karena kita tidak tahu kesempatan itu datang sampai kapan. Ya, jadilah pemuda yang siap dan mau dipakai Tuhan. Apapun yang Tuhan mau pakai dalam hidup teman-teman. Yang sudah bekerja, Abigail, Angel, apa lagi? Doni. Habis Doni ketutupan HP dong, kelihatan, katanya maaf, asal hati, buku. Yang sudah bekerja, siap dipakai Tuhan di tempat kerja. Yang lagi bersekolah, siap dipakai Tuhan di sekolah masing-masing. Walaupun engkau gak ranking 1, tapi jadi garam. Amin. Walaupun engkau mungkin gak biasa-biasa, siapa sih saya kajian, dia lihat aja Jakarta sama guru, tapi engkau bisa berdampak menjadi garam. Amin. Siapapun, apapun yang Tuhan taruh, melayani Tuhan, dipakai Tuhan memang butuh pengorbanan. Betul? Pengorbanan waktu. Korban apa lagi? Korban duit. Korban apa lagi? Korban perasaan kan ya? Ini kata dia, sehingga kata datang, tahu punya tinggi. Ya, korban perasaan gak begitu? Oh enggak, Dewi sudah lulus jadi perabot emas. Amin. Melayani Tuhan untuk pengorbanan, korban uang, korban waktu, korban perasaan. Korban apa lagi? Ada yang sudah merasa korban? Banyak pengorbanan yang mungkin kita, panggilan kita memang beda-beda. Tapi ketika panggilan itu datang, katakan, ku bawa hatiku, apa? Penyembahanku. Terus dikatakan apa? Semakin berpulang, Yesus semakin begitu. Buat apa kita dengar firman tiap minggu? Kalau yang bertambah itu egonya kita. Kalau yang bertambah itu iri hati kita. Jangan. Dia Yesus Raja di atas segala raja yang harus bertambah dalam hidup saya dan teman-teman. Yang pertama itu, jadilah pemuda remaja yang mau dan siap dipakai Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Balik lagi ke ayat tadi, 2 Timotius 2 ayat 21. Coba kalian bacakan buat kita semua yang keras. 2 Timotius sudah lapar jadi ngomongnya udah 2 Timotius 2 ayat 21. Dan repotan itu lihat coklat. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang mensucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap kerja yang mulia. Amin, terima kasih. Senyum banget. Senyum banget. Manis banget senyumnya Floren. Saya kalau disenyumin Floren itu saya gak bisa marah sama Floren. Ya, kalau sama aja saya marah. Ya udah tukeran aja kita. Jika kita yang kedua, tadi yang pertama apa? Jadi pemuda yang mau dan siap dipakai Tuhan. Yang kedua jadi pemuda apa? Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Mungkin masa lalu kita mungkin gelap, kotor, kelam, lagi rusak. Tapi kalau kita mau disucikan, kita mau dikuduskan, kita akan dipandang layak, dipakai Allah untuk setiap pekerjaan. Syarat yang kedua apa? Mau hidup kudus. Biarin orang mau bilang sok suci, sok kudus, sok suci lu. Biarin dari
apaan sih Bajen? Ya, hidup kekristenan itu bukan hidup yang sembarangan. Ya, memang dulu mungkin kita sembarangan Bapak. Kita mungkin hidup kita kelam. Dulu cara ngomong kita keras. Apa aja dimarahin misalnya. Mungkin dulu pergaulan kita bebas. Tapi ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup kekristenan kita berbeda. Kita bukan lagi orang-orang yang sembarangan. Cara ngomong kita nggak boleh lagi sembarangan. Cara kerja kita nggak boleh lagi sembarangan. Pergaulan kita nggak lagi boleh sembarangan. Amin. Memang untuk anak-anak muda susah. Karena kalian identik dengan kebebasan pergaulan. Apalagi zaman sekarang ada yang disebut handphone. Semua bisa ada di sini. Ya, dari film yang benar sampai nggak benar ada. Tergantung kalian mau ditonton apa enggak. Tapi firman Tuhan katakan syarat yang kedua hidup kudus tinggalkan dosa. Nggak main-main kalau di dalam Tuhan. Allah itu nggak bisa bersatu dengan dosa. Tubuh kita baik anak. Selain ada roh teman-teman, ada roh kudus. Kalau hidup kita dalamnya kotor, rohnya kotor, nggak bisa serumah. Salah satu pasti pergi. Betul? Kan disebut roh kudus. Kudus, suci. Kalau kita yang kotor, lambat laun roh kudusnya pergi. Padahal roh kudus itu materai kita, jaminan kita. Mulai malam ini hidup kita itu jangan sembarangan. Puji Tuhan, kajian itu dipercayakan sama Tuhan cuma 1 kali pacaran. Cie. Kayak Abigail ya. Abigail kan berapa Pi? Tunggu kajian hitung dulu. Ini yang berapa Pi? 4. 5 yang kehitung kajian. Puji Tuhan ya. Kajian itu cuma 1 kali pacaran serius sama itu. No. Sama Om Deddy. Kenapa? Dulu kajian itu papinya galak. Jadi udah diwanti-wanti. Kamu, waduh papinya itu bukan tentara tapi didikan orang tuanya tentara. Memang opa-opa anak kajian itu tentara semua. Satu tentara Auri, satu tentara apa sih? Udara. Auri sama darat. Jadi dididik secara militer. Dan memang papinya kajian itu gak pernah pacaran. Puji Tuhan itu. Jadi dia dari maminya kajian itu langsung ke Sulawesi Tengah. Ketemu langsung dilamar. Jadi gak melewati proses pacaran. Makanya anaknya itu dididik, terutama yang kena sasaran saya. Kalau adik-adik saya itu udah masa-masa itu promosi. Kalau kalian kebagian yang serius banget dididiknya, nggak boleh pacaran sebelum ini. Kamu harus berteman dengan cuma 1 laki-laki. Tahu nggak? Papinya kalian berapa? Kasih ciuman pertamamu kepada calon suami. Bayangin dong. Itu ingat banget, dia tuh suka ngomong gitu. Tapi sekarang saya lakukan didikan yang keras itu berguna buat saya. Jadi saya cuma ya kalau pacaran monyet gitu ya adalah pacaran sama monyet. Tapi yang serius itu cuma sama Bapak Dani tadi yang si bro. Ya, jadi sebenarnya aja itu nggak pengalaman dalam masalah pacaran. Jadi ya nggak tahu sih arti putus cinta apa nggak tahu. Jadi kadang-kadang nggak bisa ngomongin orang yang putus cinta. Tapi Tuhan nggak cari orang yang kudus. Ya, tadi Tuhan itu nggak cari orang yang kudus, tapi Tuhan mencari orang yang mau dikuduskan, mau disucikan, mau yang dibuat benar. Karena kekudusan itu standar Allah. Ketika Yesus di atas kayu salib, ada sahabat kami, Allah mengalihkan wajahmu, nggak bisa. Engkau sedang menanggung dosa manusia. Allah nggak bisa tolong. Allah nggak bisa bersatu dengan yang namanya
dosa. Tinggalkan dosa mulai malam ini. Gak bisa ngajarin saya sudah terikat, bisa. Gak bisa kalian bisa. Gak bisa kalian bisa. Amin. Udah terlanjur terikat, bisa. Yesus mau lebih besar dari segala dosa-dosa yang ada dalam hidup. Segala berlaku dosa mulai malam hari ini kajian berdoa di dalam nama Yesus terlepas. Amin. Kajian gak tahu kalian berbuat dosa. Dan kajian juga maka mungkin masih berdosa. Tapi kita mau sama-sama dikuduskan, disucikan oleh kekuatan Tuhan. Secara manusia mungkin kita gak bisa tinggal dosa. Terlalu enak. Terlalu manis untuk dilupakan. Betul? Tapi bisa di dalam Tuhan. Tinggalkan dosa. Jadilah engkau kudus. Ada ayatnya ya. Karena dia kudus. Yang terakhir, perabot yang bagaimana supaya kita menjadi perabot yang mulia. 1 Petrus 5. Hidup kita harus memiliki kerendahan hati. Selain kita harus meninggalkan dosa, hidup dalam kekudusan, yang terakhir, hidup dalam kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B sampai 6. Sebab Allah menentang orang yang ulu-ulu yuk pada maracan tuh. Sebab Allah menentang orang yang gitu dong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa kita rendah hati? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Pastikan terus hidup kita itu tetap rendah hati. Walaupun kita mungkin sudah diangkat Tuhan setinggi apapun, walaupun kita sehebat apapun, tetap di dalam Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Anak itu benci sama orang yang sombong, catat. Tapi di situ dikatakan apa di ayat 5 yang bagian terakhir? Allah buka lagi. Ya, Allah menentang orang yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mau yang mana? Mau yang tetapi kayaknya. Yang rendah hati. Ayat terakhir, Roma 11 ayat 36. Ayat penutup dari dinner kita malam ini. Malam minggu coy gitu. Ini hidangan penutupnya ya. Selamat menikmati. Ayo Roma 11 ayat 36. Baca bareng-bareng. Udah ketemu baca di depan aja lah, nggak usah buka-buka, suaranya pelan banget, yang keras ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, persembahkanlah hidup kita menjadi perabot yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Saya mau musik. Ayo tangan-tangan balik berdiri. Sudah menikmati hidangan? Nah, ini hidangan penutup pujian dan penyembahan. Yuk berdiri semua, yuk nyanyikan pujian hidangan kita. Aduh, semangat dong. Single maju. Katakan nyanyikan pujian ini sebagai wujud kerinduan kita kepada Tuhan malam hari ini. Kalau ada panggilan Tuhan, katakan ini kepada Tuhan.
Allah tidak peduli seberapa gelap masa lalu. Allah tidak peduli seberapa hancur masa lalu. Tetapi malam hari ini, ketika ada hati-hati yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika ada hati yang mau dikuduskan dan dibenarkan, ketika semuanya itu ditemukan dalam hati kita malam hari ini, maka kita akan diangkat, ditinggikan, dipakai oleh Tuhan menjadi perabot-perabot kerajaan Allah, yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia, yang dipakai untuk pekerjaan yang baik. Hidup kita mulai malam hari ini harus meninggalkan dosa, harus mau disucikan, harus mau dipakai, harus mau hidup dengan kerendahan hati. Maka lihat, Tuhan akan memakai kita, meninggikan kita tepat pada waktunya, dan ketika kita ditinggikan, segala hormat kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Katakan malam hari ini kepada Tuhan, ini aku Tuhan, putuskan aku. Amin, amin, amin. Ini aku, semua milikku. Bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, menjadi pemuda remaja yang asik di dalam gereja ini. Segala pertengkaran, segala iri dengki, segala Tuhan permasalahan, segala hal-hal yang jahat yang datangnya bukan daripada Tuhan, yaitu
firman-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya dan masa depannya. Semuanya hanya untuk Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak pemuda remaja yang hadir malam hari ini. Mereka sudah meninggalkan setiap apa yang menjadi kesukaan dunia ini untuk mereka datang di rumah Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh pujian, penyembahan, diubahkan oleh setiap doa-doa dan diubahkan setiap fellowship kami ya Tuhan. Jadikanlah Tuhan kami satu hati, satu pikir, satu jiwa dalam Engkau ya Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kemudian dikasih Tuhan, mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemudian kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Tuhan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha Tuhan Yesus memberkati.